Halo, selamat pagi, balik lagi dengan gua Om Ardi Gedut. Selamat subuh ya. Teman-teman, siap-siap berangkat kerja soalnya. Teman-teman ada yang nanya nih, di video gua lah mengenai rekening koran. Jadi ceritanya beliau komen di kredit, rekening koran. Jadi pertanyaan kayak gini, "Kalau begitu enakan buat bank aja, dapat setoran, aset punya pengusaha, syarat buat bank apa sih, Bang?" Bank apa sih, Bang? Bank-bank gitu. Ya, jadi teman-teman gini ya, seperti teman-teman ketahuin, fungsi dari bank itu kan, menghimpun dana dan menyalurkan dana. Ketika menghimpun aduh batuk. Ketika menghimpun dana itu ada bisnis lain sebenarnya, bisnis jasa-jasa ya kan. Jasa transfer, jasa apa, jasa ini, jasa itu, banyak lah jasa-jasanya. Ketika menghimpun dana, nggak cuman kredit aja sebenarnya bisnis bank tuh banyak. Ada, kredit dan jasa-jasa lainnya. Nah, kalau dibilang bagus sih pertanyaannya ya, jadi bank enak dong ya. Asetnya punya pengusaha ya kan, dapat setoran ya enggak, ya. Kalau menurut gue ya jawabnya seperti ini teman-teman ya, seperti kita tuh kan bank sebenarnya berbisnis. Dari mana menghimpun dana ya dari masyarakat ya enggak. Masyarakat apakah ketika kredit macet masyarakat nggak bisa ambil uang ya? Tetap bisa ya. Makanya bank itu tetap mencadangkan dananya kalau terjadi one prestasi atau resiko kredit yaitu gagal bayar. Bank pasti mencadangkan dana mereka untuk mengatasi itu. Artinya apa? Ketika itu dicadangkan, teman-teman masih bisa narik uang sewaktu-waktu tanpa ada masalah, ya kan? Jadi itu. Jadi kalau bilang enak bank, bank enak sebenarnya kalau tidak ada pencadangan. Sangat enak. Dulu waktu belum ada pencadangan, dulu kayaknya tahun berapa gitu belum ada pencadangan ya. Itu bank enak aja, emang enak sih. Tinggal nyalurin kredit, kalau macet sita kan gitu kan jaminannya. Oke. Selama macet sampai ke sita itu nggak ada beban apa-apa bagi bank. Tapi kan seiring berjalannya waktu Bank Indonesia mewajibkan pencadangan ya nggak, pencadangannya berapa persen tergantung awal lancar misalnya 1%, maka itu tuh fungsi dari provisi video gua kemarin ya nggak, seperti itu. Kalau macet ya 100% yang dicadangkan seperti itu. Nah kalau sebenarnya enak nggak enak ya sebenarnya sih sama-sama enak. Pertama apa, kalau bagi pengusaha ya dapat uang, ya tentu saja kan enak dapat uang, ya kan bisa tarik setor, ini kan ceritanya rekening orang nih, bisa tarik sesuai kebutuhan, ya kan bisa setor, bunganya ada memang, tapi kan dia dapat dananya, sehingga ketika dapat dana, dia bisa manfaatkan dananya untuk usaha dia, meningkatkan usaha dia, memperluas pasar, membeli aset, ya kan, mengisi gudangnya, ya enggak, bisa dapat, suplai barang lebih murah karena bagi supplier dia membayarnya cash ya kan. Perkara duitnya dari bank dari apa, bagi supplier kan, "Wih bayar cash nih," kan. Pasti beda dong harga cash sama harga tempo, ya nggak kalau kita beli ke supplier, seperti itu. Itu enaknya bagi pengusaha. Bagi bank, ya enak, karena apa, kreditnya tersalurkan, ya nggak, dapat setoran bunga tiap bulan dapat, ya nggak, sama-sama enak. Tapi dua-duanya juga sama-sama nggak enak. Bagi pengusaha, nggak enaknya ya bayar bunga, ya nggak, bayar bunga, misalkan ini ceritanya rekening orang ya, bayar bunga, ya kan, bayar angsuran misalkan kan kalau mau setor banyak. Terus dia ngejaminin aset ya kan. Bagi bank, resikonya gagal bayar, ya nggak? Kalau gagal bayar, dia tetap harus bank harus tetap apa, nggak nggak ada cerita bagi nasabah penyimpan kan. Masa nasabah penyimpan, "Pak, saya menarik uang." "Aduh, Pak, maaf, Pak, kreditnya macet," ya kan. "Kredit macet di debitur kita, jadi Bapak belum bisa narik uang." Masa gitu kan nggak mungkin juga ya kan. Bank tetap harus menyediakan dananya, eee, kalau misalkan nasabah-nasabah penyimpan dana mau narik uang, ya kan seperti itu. Sama-sama plus minus lah, artinya gini, nggak ada yang enak, nggak ada yang enak semuanya, nggak ada yang nggak enak semuanya, pasti sama-sama diuntungkan, ya nggak? Seperti itu. Aset punya pengusaha, ya betul aset pengusaha, tapi sepanjang asetnya misalkan nih, taruhlah macet, gagal bayar ya, risiko kredit muncul ya kan. Apakah bank serta-merta dapat menjual secepat itu? Enggak juga kan. Bank juga punya butuh effort untuk misalkan melelang kah, atau nyuruh nasabahnya debitur kreditnya jual sendiri, itu kan butuh effort, butuh waktu ya kan, dan ketika hal itu terjadi bank harus mencadangkan dananya dulu untuk, ya untuk menutupi kerugian karena kredit macet kan, seperti itu. Sama-sama nggak, sama-sama inilah, sama-sama nggak enak semua, sama-sama enak nggak enak semua lah pokoknya. Ada risiko, ada plus ya kan, high risk, high return ya nggak. Risiko tinggi ya pendapatan tinggi, seperti itu. Risiko rendah ya pendapatan rendah. Kalau misalkan
pendapatannya kecil, misalkan dari transferan, kecil sih, tapi kan resikonya rendah, ya kan? Dan dibilang hampir nggak ada resiko, misalkan teman-teman dibebankan sama bank sekali transfer 6.500, bagi bank tidak ada resiko di situ. Minim lah resikonya apa, nggak ada. Paling teman-teman yang beresiko, misalkan apa, kalau transfer ya salah nomor rekening, ya itu resiko teman-teman, ya kan? Sehingga semuanya plus minus ya teman-teman, jadi nggak ada yang enak bagi bank. Tapi kalau kadang-kadang kalau di internet kan dibilang, wah bang enak banget gini dibebankan bunga sekian, apalagi sampai misalkan macetnya berbulan-bulan bunganya makin gede. Sebenarnya dalam dalam kenyataannya nggak seperti itu juga teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman bermasalah kreditnya, bank tuh akan menyetop kok bunganya ketika di bulan keberapa gitu. Saya kurang paham juga ya. Itu mengenai itu karena urusannya dengan antar pusat, antar wilayah. Disetop tuh bunga, nggak mungkin dibebankan terus. Sehingga apa? Kreditnya 100 juta, bunganya 500 juta ya nggak mungkin. Ya, kalau bank resmi ya, kecuali bank-bank ilegal atau bank keliling yang bisa jadi kan. Kalau bank-bank normalnya pasti di stop. Kemudian apa? Kalau teman-teman rasa-rasanya ada itikat baik buat melunasin kreditnya, ya kan? Teman-teman punya apa? Jual aset ketika macet misalnya kreditnya, dijual. Minta keringanan mengenai bunga dan lain-lain bisa, bisa. Yang penting teman-teman mau ngelunasin. Kalau teman-teman mau ngelunasin itu biasanya bank mempunyai excuse apa, pengecualian tersendiri gitu loh. Oh ya udahlah dia punya niat baik, yang penting pokok gue balik, kata bank kan seperti itu kan. Mengenai bunga ya gue diskon lah. Bahkan bisa dihapuskan bunga itu kalau memang teman-teman itikadnya baik. Seperti itu ya. Sebenarnya hal-hal tersebut mengenai denda, biaya, bunga tertunggak misalkan, itu bisa dinegosiasi kok sebenarnya. Nggak saklek serta-merta, "Bang gini-gini," enggak juga ya. Seperti itu. Tapi apakah harus dimacetin dulu Om supaya dapat diskon bunga? Ya jangan, ya nggak. Nanti nama baik teman-teman yang rugi sendiri ya. Gitu teman-teman ya, sekedar informasi ya, semoga bermanfaat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya.